Baik, terima kasih Mbak Astrid atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu share terkait dengan presentasi yang akan saya sampaikan. Yang terhormat kepada Pak Dirut, Pak Jeffrey, yang terhormat kepada Pak Sahat, dan yang terhormat kepada Pak Dirkom, Pak Andi Sangga. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menyampaikan materi dari Departemen K3PL, yaitu mengenai capaian kinerja Departemen K3PL di masa pandemi COVID-19. Ya, kita sama-sama tahu tantangan kita dalam bekerja selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali. Namun kami merekap beberapa tantangan yang kami hadapi dari Departemen K3PL, yaitu salah satunya adalah terbatasnya komunikasi secara tatap muka kepada stakeholder dan instansi terkait. Ini khususnya untuk pemrosesan izin-izin lingkungan dan juga pemrosesan terkait dengan compliance regulasi kita ya kepada regulator. Terus juga adanya penerapan protokol kesehatan bagi pekerja. Jadi kita kalau misalnya mau masuk ke kantor pusat, mau masuk ke site, baik ke shore-based, ORF maupun FSRU, kita harus melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di mana aturannya itu salah satunya kita juga harus melakukan pemeriksaan rapid test atau swab test. Dan dalam masa validasi swab test dan rapid test tersebut, kita juga diminta untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang ketiga tantangannya selama pandemi ini, yaitu adanya pembatasan akses nih menuju ke beberapa lokasi wilayah area operasi kita. Awalnya ini juga terjadi khususnya untuk di FSRU Lampung, di mana waktu itu kita adanya penerapan pembatasan akses ini untuk dilakukannya karantina 14 hari sebelum masuk ke kapal FSRU Lampung itu harus melakukan karantina. Nah, setelah itu ada pembaruan peraturan di mana cukup 3 hari dan akhirnya saat ini cukup dengan menyertakan rapid test dan swab test dan kita minta approval dari pihak HUK minimal 3 hari sebelum keberangkatan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menuju ke FSRU Lampung. Namun protokolnya juga tetap sama. Di sana juga melakukan 3M. Nah, lanjut ke tantangan kita yang keempat, yaitu kita adanya efisiensi RKP. Ini juga bagian dari tantangan yang dihadapi oleh Departemen K3PL agar mengikuti arahan dari manajemen, anggaran semua yang ada di tahun 2020 itu kita upayakan dan kita optimalisasikan agar bisa terciptanya anggaran yang benar-benar efisien selama pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir tantangannya yang kita hadapi yaitu adanya perubahan regulasi yang sangat cepat dan sangat dinamis. Sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu, perwira PGN LNG, di awal-awal masa pandemi COVID itu peraturan mengenai protokol kesehatan hampir setiap minggu itu ada aturan-aturan baru, di mana memang aturan ini dibuat baik dari holding kita di Pertamina maupun dari HCC PGN ataupun juga dari Dirun PGN. Nah ini kalau dirunutkan mungkin sampai per hari ini itu kalau dihitung tuh ada sekitar 20 lebih regulasi yang sudah diterbitkan selama pandemi COVID-19 ini. Nah oleh karena itu penyesuaian untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan atau regulasi yang tersebut itu bagian juga dari tantangan kita dalam bekerja di masa pandemi COVID. Ya, ini sedikit kami recap perubahan-perubahan pola kerjanya. Kalau tadi sebelum COVID-19, pekerjaan itu kita lakukan dengan tatap muka, namun saat ini kita lakukan secara virtual atau daring ya. Yang kedua adalah pembatasan mobilisasi pekerja antar wilayah. Sekarang juga kita masih membatasi, namun tidak se-ekstrim yang di awal ya, walaupun dengan adanya pembatasan protokol kesehatan yang ketat. Lalu yang keempat adalah melakukan inspeksi, monitoring, dan audit secara manual di awalnya. Sekarang kita sudah rubah menjadi audit yang kita lakukan secara virtual, yaitu dengan menggunakan metode Zoom ataupun M-Teams. Dan yang terakhir, pelaporan. Jadi dari sistem pelaporan yang dulu sebelum pandemi COVID itu kita lakukan secara manual, saat ini kita sudah pindah laporan tersebut menggunakan daringnya. Dan ini juga kami informasikan para regulator kita nih untuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Migas ini melakukan satu transformasi juga pelaporan yang luar biasa. Jadi laporan-laporan kita ke seluruh regulator yang ada di bisnis migas
ini sudah kita laporkan secara online untuk aspek safety dan juga pengelolaan lingkungannya. Sehingga diharapkan ini bisa memicu ya para regulator lain untuk juga melakukan komunikasi dan improvement terkait pelaporan tersebut secara online. Lalu inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan pola kerja adalah salah satunya nih, kita ada beberapa contoh ya. Swakelola pengurusan izin lingkungan kita lakukan secara online. Ini kita lakukan pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu adanya penyesuaian anggaran program kerja, ini juga diskusi yang kita lakukan secara online, baik dari internal K3PL ke divisi keuangan maupun ke satuan kerja terkait yang lain. Lalu adanya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan juga yang kita lakukan secara swakelola. Jadi yang awalnya kita melakukan kerjasama dengan konsultan untuk melakukan pengukuran, nah saat ini kita lakukan swakelola sendiri. Dan dalam melakukan swakelola ini kita cukup banyak menghemat ya atau melakukan efisiensi anggaran. Karena yang tadinya anggaran tersebut kita lakukan, kita bayar kepada konsultan, sekarang kita sudah lakukan ini sendiri dan bekerjasama dengan pihak HOOK ya, LNG dari pengelola kapal. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan audit internal dan eksternal secara daring. Ini dalam sejarah Bapak Ibu, pelaksanaan audit internal maupun eksternal ya, baik ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 dan sistem manajemen K3 ini kita lakukan online dan ini baru pertama kali bahwa audit itu memang dilakukan secara daring. Walaupun sebagian pelaksanaan audit juga di ORF tetap ada kunjungan dari perwakilan auditor kita dari Sukovindo, namun hanya dikhususkan untuk ORF saja, sedangkan untuk yang di kantor pusat dan shore base itu kita lakukan secara daring. Dan yang terakhir adalah kita melakukan efisiensi anggaran terkait dengan kegiatan pengukuran HRA, di mana yang HRA ini dulu secara penuh dilakukan oleh konsultan, sekarang sebagian kita sudah lakukan sendiri. Sehingga akhirnya kita benar-benar bisa menghemat anggaran yang ada di tahun 2020 ini. Seluruh inovasi yang kita lakukan itu juga kita dasari kepada nilai-nilai budaya BUMN yang ada, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Seluruh aspek yang ada dalam budaya Kementerian BUMN ini kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab yang kuat. Nah, ditambah lagi bukan hanya nilai budaya amanah saja yang kita lakukan, tetapi nilai budaya liquid kita sebagai insan perwira PLI ya, yaitu leadership, integrity, quality, unity, intelligence, development, dan safety. Ini kita padu padankan dengan amanah sehingga seluruh inovasi yang kita lakukan itu dapat mencakup dari seluruh nilai budaya yang ada. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf, ya. waktu tinggal 2 menit lagi. Baik, terima kasih Cid. Ini saya akan menyampaikan slide ini, yaitu pencapaian kinerja K3PL. Nah, ini sedikit kami share kepada Bapak Ibu, bahwa Alhamdulillah sampai 23 Oktober tahun 2020, data statistik kita ini masih zero accident ya, untuk tingkat fatality-nya. Nah, ini kami sangat mengapresiasi sekali untuk bantuan dari seluruh stakeholder dan perwira PLI untuk mendukung agar seluruh kinerja K3PL tetap berjalan dengan baik. Nah, yang nggak kalah pentingnya, ini ada kategori tentang total pencemaran lingkungan yang sampai saat ini juga kita masih alhamdulillah nol. Jadi diharapkan kita terus bersemangat untuk bisa menjaga agar pencapaian kita tetap dalam kondisi yang kita harapkan. Nah, ini sedikit informasi mengenai TSAF kita yang alhamdulillah juga sampai saat ini masih di bawah target, yaitu di bawah 0,45, dan statistik safe man hour kita juga sampai saat ini sudah menunjukkan hasil yang positif. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu update kasus mengenai COVID-19. Sampai saat ini COVID Ranger PGN LNG alhamdulillah masih melaporkan nol ya dari pelanggaran-pelanggaran COVID Ranger violation yang ada, dan terima kasih atas komitmen dari Bapak Ibu seluruh perwira PLI untuk mengimplementasikan protokol COVID. Dan ini adalah klimaksnya, di mana kami menginfokan alhamdulillah pada tahun 2020 ini PGN LNG berhasil mendapatkan penghargaan P2HIV AIDS
di bidang kesehatan, di bidang sistem manajemen kita dapat mempertahankan ya ISO 9001, 14001 dan 45000. Lalu kita juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja yaitu penghargaan Zero Accident dan SMK 3, dan dari Kemenmigas ya, Kementerian SDM kita mendapatkan penghargaan Patra Nirbaya Pratama, dan yang terakhir di Kementerian Lingkungan Hidup kita mendapatkan rapor sementaranya masih biru untuk propernya. Dan pencapaian 3 juta jam kerja aman PGN LNG kita dapatkan di bulan Juli tahun 2020. Nah, terima kasih sekali lagi atas komitmen dan partisipasi seluruh perwira PGN LNG Indonesia. Keep safety in mind, it will save your behind. Stay safe, stay healthy. PLI 3 million safe man hours. Terima kasih atas kontribusi seluruh perwira PLI dalam pencapaian 3 juta jam kerja aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.